Tungku-tungku yang terhormat. Ingin ulun tuan bicarakan masalah Isra. Karena pemahaman-pemahaman baru hanya diikatkan dengan kondisi alam. Pemahaman baru kan diikatkan dengan akidah dan dengan kudrah Allah. Maka falsafah-falsafah itu membuahkan melenceng daripada keaslian ajaran Islam atau daripada keaslian akidah yang diriwayatkan daripada sahabat. Yaitu menyangkut dengan Isra. Pertama, perjalanan yang cukup cepat. Cukup cepat. Jadi, pemahaman daripada orang-orang filosof mengatakan, kalau perjalanan yang cukup cepat itu, Nabi Muhammad badannya hancur. Ya, hancur. Jino Apollo yang dipegat tahun 60-an harus dengan kekuatan yang paling kong. Karena melawan udara yang demikian cepat, maka akan hancur. Jadi falsafah yang tumbuh daripada proses alam. Tanyo jak Honda, cara sakat dengan tajam Honda, miang tanyo putih, nyentuh kecepatan Honda. Misalnya, dengan pesawat tipe yang per kilometer, per jam, sikururtoh 80 kilometer per jam tipe pesawat. Taduk misalnya atas ruang pesawat, menyokong tamuman badan tanyo hancur. Itu perjalanan pesawat dari Indonesia ke Jeddah hanya 8 jam. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bumi menembuskan angkasa luar dan sampai ke raf-raf. Kemudian menghadap Allah dan balik ke bumi ini gemat tempat mantem tu'um. Kun mereka itu tidak mungkin. Nyan hana mungkin. Pakat munyona terjadi lagi nyan Nabi Muhammad badannya hancur. Ya, nyan proses alam. Tapi coba diperhatikan ayat Quran. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang Allah memperjalankan. Asra, memperjalankan. Maka Nabi berangkat dari bumi menembuskan langit kan gejak kedua. Tapi gepejak oleh Allah. Memperjalankan oleh Allah adalah dengan kudrah Allah. Allah mengatakan, "Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Allah apabila menghendaki untuk sesuatu hanya terjadi itu seperti kaf sambung dengan nun. Kun. Tak ada kudrah untuk guna demikianlah. Maka tidak butuh kepada waktu panjang kalau kudrah Allah.
Ya, innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu kudrah Allah. Maka yang dibicarakan proses alam begini, proses alam begitu. Kalau dengan kudrah Allah tidak berlaku proses alam. Secara alam, apui. Apabila tapudet apui, tajak urung tatiak lapui. Hantrok leminen mungkin akan meninggal. Itu proses alam. Tapi Nabi Ibrahim dicok tiak lapui sampai si bulan Nabi Ibrahim lam apui, len apui, gutubit Nabi Ibrahim mesti on bulai hana cacat. Itu namanya apa? Namanya kudrah Allah lebih berkuasa daripada yang dikunde mereka proses alam. Maka atas dasar itu menerima Isra dan Mi'raj adalah dengan iman, kan dengan alam, dengan iman menerima, dengan akidah, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Nyan terima. Yang kedua, karena proses alam yang ladanya, ada sebahagian mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu ada, tapi bukan dengan jasad. Putih dengan roh, artinya mimpi. Nabi dalam lumpur ladenyan kejadian. Jadi gelumpur oleh Nabi. Kan berarti Nabi badan dan ruh berjalan ke angkasa luar. Kan? Jawab, kalau Nabi dengan lumpur, masalah lumpur bukan barang aneh. Bahkan le urung-urung yang melumpur laginya. Maka bukan barang aneh. Karena bukan barang aneh, hana layak Allah mengawali cerita Isra dengan subhana. Hana layak. Allah mengawali dengan subhana, menunjukkan peristiwa Isra ini adalah kejadian aneh. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, asra bi abadihi. Orang masih hidup, maka dikatakan abdun. Nabi Isra'nya dalam masa golom meninggal, maka digunakan oleh Allah abdun. Kalau abdun, himpunan jasad dan ruh. Dikatakan abdun yang maksud roh tidak memungkinkan. Bahkan roh mentang kata pisah dari badan, maka badan meninggal. Nabi waktunya belum meninggal. Ada hadis Aisyah, Rasulullah tidak pernah berpisah dengan Lun selama nikah. Jawab, masalah Isra bukan masalah berhari-hari. Dan bawatannya macam proses Mekah, golom Madinah. Sedangkan berhimpun Nabi dengan Aisyah, waktu Nabi ke Madinah. Kemudian
Namanya Isra Mi'raj ini adalah berjalan di alam malakut. Para rasul mandu-mandung berjalan di alam malakut. Nabi Musa Bukit Tursina, Nabi Ibrahim dalam apuy, dan Nabi Ibrahim pokoknya berjalan. Nabi Harun, Nabi Isa berjalan di alam malakut. Nabi kita berjalan di alam malakut, yaitu dua makhluk. Makhluk bumi dan makhluk langit. Bertanda kelebihan martabat bagi Nabi kita. Ya. Kemudian. Isra, Quran. Mi'raj, hadis. Dalam hadis Bukhari, Rasul menyebut Mi'raj. Kemudian dalam Quran, wa auha ila abadihi ma auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a, afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu sudah Nabi bilangin. Maka Mi'raj dari Masjid Aqsa ke langit, hadis. Adapun setelah sampai ke langit, Quran. Hadirin, maka kewajiban atasnya meyakini adanya Isra Nabi dan adanya Mi'raj Nabi. Kun urang kun. Isra Mi'rajnya kalau dilihat di dalam syariat, hamba berjalan kepada Rabb, kepada Allah. Kalau dilihat ya dalam segi tarikat, itu sifat Allah, menemui Allah. Kalau dilihat dalam segi hakikat, itulah Muhammad zatnya Allah. Nyan elemen pungo. Bahkan sifat Allah tak berpindah daripada zatnya. Dua, tubuh Muhammad dan ruh makhluk. Karena mungkin tubuh Nabi Muhammad dan rohnya jut kesifat bagi Allah. Ya, ini hanya mungkin. Panena mungkin Khalik bersifat dengan makhluk. Baik jarak takun. Urang pegang jangan, bagaknya sifat jangan. Nyahna. Dan salah. Itangannya, nyan urang pegang jangan, nyan jangan. Maka nyan ajarannya adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Oleh sebabnya, kita melihat asra lada yang kagak pegah oleh Allah. Pakai bang, abdihi pe'abdun. Jasad serta ruh. Nyan abdun. Maka Allah memperjalankan Nabi Muhammad, ruhnya dan tubuhnya. Ya, kak. Cuman hikmah. Nah, hikmah keperjalan. Hikmah yang kepun untuk kebidai. Bahawa kerasulan Nabi Muhammadnya martabat yang rayuk. Semuanya rayuknya. Dah dari warafa'na laka zikrak. Lun pemanyang sebutan kata hai Muhammad. Pakiban lun pemanyang hendaknya disebut lun
terus diiringkan dengan menyebut kata. Apabila menyebut Nabi, mengiringi menyebut Allah, maka sebutan Nabi ini mulia. Kalau sebutan mulia, orangnya juga mulia. Maka karenanya lebih kepada Nabi oleh Allah menjelajah dua planet, langit dan bumi. Sementara rasul-rasul lain berjalan di alam malakut itu adalah di bumi, tidak di langit. Kalaupun takun Nabi Adam gutuk bak langit pun, Nabi Isa langit kedua, Nabi Idris langit yang kelima, terus sampai Nabi Ibrahim langit yang ke-7. Yang kali wafud yang secara hidup tidak ada beliau-beliau itu melewati sampai 7 langit. Dipertanyakan tentang Nabi Isa langit kedua. Ya, okey, Nabi Isa langit kedua. Nabi kita menumpuskan langit yang ke-7, berjalan sampai dengan Sadratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah. Maka itu menandakan lebih tinggi martabat Nabi kita ni. Tunggu-tunggu yang terhormat. Boka pemakna asra. Asra berjalan malam. Jadi nyan asra, jak malam, sara, asri, bi'ibadi, jak malam dengan hambalon. Jadi sara, jak malam. Asra, jak malam. Kak. Olehnya dukun bak ujung lailan. Padahal asra memang berjalan malam. Pakan dukun lailan. Dan lailannya dalam bahasa ilmu nahu nakira. Kan al-laila. Tapi lailan. Maknanya kata-kata lailan ini menunjukkan sedikit. Maka jid makna Nabi tanya diperjalankan oleh Allah pada malam dengan sedikit malam. Ya, sedikit. Dikna sedikit dari jak sampai terwa manteng hukum tempat. Bukan banyak malam. Kemudian linuriyahu min ayatina. Nabi dipuja oleh Allah untuk gepelemah bak Nabi tanya dari berbagai keterangan-keterangan yang ajib. Artinya bukan keterangan bumi, tetapi keterangan-keterangan langit. Maka dalam perjalanan beraneka ragam Nabi Nikalon, yang semua itu menjadi ilmu bagi Nabi dan menambahkan dekat Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masalah hikmah Isra. Yang kedua, di antara hikmah Isra, Nabi guturimang sebayang yang memberi makna sembahyang yang dilakukan oleh hamba adalah menaikkan martabat hamba. Mau tinggi martabat, rajinlah sembahyang. Karena sembahyang gejak cok bak tempat manyang.
dalam berbagai rukun-rukun Islam, puasa dikirim ke nawa, haji dikirim ke nawa, zakat dikirim ke nawa, sembahyang budah je. Makna sembahyang budah je, urang sembahyang adalah urang yang akan manyang martabat. Ngan pemayang martabat dengan sembahyang. Apakah itu sembahyang sunat ataukah itu sembahyang sunat? Karena yang demikian, para sahabat-sahabat Nabi sangat rutin melakukan salat-salat sunat. Bahkan malam-malam dalam masjid tengah sembahyang sunat. Karena takkan sembahyang yang beliau-beliau melakukan ini meninggikan martabatnya untuk mendampingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pu makna mendamping dengan Allah, merumpa ridha Allah. Ya, nyan nilai sembahyang. Maka rayuk sak nilai. Ubena ibadat-ibadat mandum, tengah ibadat dia pubut lain. Tidak urus puasa. Tengah puasa mu je. Mu je. Tengah puasa, cuma tak je. Tengah puasa ket, dipegah haba je. Tengah dalam ihram haji. Imkat. Mana masalah? Muka-muka tu. Pegah haba je. Malah. Itu marut. Nak betul haji. Mana cuma pala kata. Tengah sembahyang je. Cuma tak. Yang kalau lebih sembahyang. Tengah sembahyang je bengkak. Tengah sembahyang, hai bawa kopi dua ni. Duduk elok tengah sembahyang. Je. Maka tengah sembahyang, orang tengah merapikan diri dengan Allah. Orang tengah sembahyang, orang tengah konsentrasi penuh kepada Allah. Maka dalam sembahyang, Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Semua yang mempengaruhi aku kecil. Apa yang mempengaruhi? Dunia ini mencari harta, rebut pangkat, minta jabatan, minta macam-macam. Semua kecil. Yang besar Allah. Allahu Akbar. Terus wajahku wajhiyah. Aku perhadapkan diriku. Diri, hati dan tubuh kepada Allah. Jadi, hanale dengan segala kegiatan-kegiatan duniawi, anda pahit jamang dalam sembahyang. Ubena kegiatan-kegiatan duniawi dengan sembahyang tertutup. Kaim kurang dengan puasa. Dengan puasa dua. Merumpak mengan. Pegah dia beklam. Nanjak melasa. Nanjak tu menjib lah. Hana. Pejat. Be'el. Gaknyan ke imum. Ilung pecah nak ada. Ilung kegaknyan. Nyampai puat. Pui pegat. Tengah mupat. Jipu. Dengan sebanyak. Dengan puasa. Maka puasa tidak ada tanha anil fahsya wal munkar. Tidak ada. Nah, tengah puasa bubek na maksir. Puasa hanya cegahnya. Nah, orang pebut haji. Tengah dalam ihram haji sampai ke Melayu. Maka dalam ihram haji tengah semalik.
bertanda ihram haji itu tidak sanggup untuk membendung orangnya daripada maksiat. Coba urang terbayang. Urang sembahyang, tengah ke sembahyang, terbendung, terbenteng gaknya daripada maksiat. Maka dikatakan, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang berbagai maksiat hanarat temang. Hanarat temang. Tengah sembahyang. Kamu empat, apa tu sembahyang? Dah cuma duduk, dah nanti. Jadi karenanya, memang sembahyang ini adalah ibadah yang jadi pagar bagi manusia. Apabila salat sudah jadi rutinitas dalam kehidupan ini, orangnya tidak akan tersentuh dengan maksiat. Nyanban salat. Belum watajikun inna salati kebayang lon wa nusuki ibadat lon wa mahyaya ude lon wa mamati mate lon mandum lillahi rabbil alamin, mandum milik Allah. Apa maknanya? Saya tidak sanggup mempertahankan hidup karena hidup milik Allah. Saya tidak sanggup menghadang kedatangan mati karena mati milik Allah. Saya tidak sanggup beribadah, ibadah yang ada padaku, salat yang ada padaku, Allah yang menjadikan. Maka resep ini yang apabila dapat dihidupkan resepnya di luar sembahyang, maka urang di luar sembahyang, tengah sembahyang. Ini resep yang paling mahal dalam salat. Ini resep yang paling tinggi dalam salat. Kemudian yang kelima, pekerjaan salat. Terkumpul lidah, badan dan hati yang terkumpul bak salat. Lidah dengan Allah, badan dengan Allah, hati dengan Allah terkumpul. Maka tidak ada ibadat lain yang terkumpul seperti sembahyang. Urang puasa, pernah baca alam puasa? Anak tepuk. Yang dia terkumpul puasa, anak. Puna buat puasa, hana. Malah puasa, hana buat. Urang tu buat haji, buat badan. Buat lidah pernah yang wajib, hana. Tidak urang tu ihram haji. Anian buat badan mentang-mentang. Semeram, suwak, anian wet-wet. Bacaan saputan. Sah haji, sah. Tapi coba terbayang. Idam, kata order pun itu. Yang puasa sembahyang. Jadi lain masalah salat. Oleh karena lain, maka salat ini mengerajai di dalam Islam. Dia keraja dalam Islam, salat. Karena dia keraja dalam Islam, menerima dia layak langsung dari Allah kepada Nabi. Bahkan karena salat dari hamba kepada Allah. Dari hamba langsung kepada Allah. Jadi karenanya urang tengah sembahyang bergerak sadar yunaji rabbah.